Orang kayak kamu itu nggak bisa dibiarin berkeliaran bebas. Bisa bahaya buat semua orang. Emang bener-bener cewek stres kamu. Menurut Ngana nggak stres. Ngana yang jauh lebih stres, tau nggak? Hah? Moy, maafin aku ya Moy. Terpaksa kamu harus aku tuker dulu sama yang lebih murah daripada kamu. Kamu tahu sendiri kan Moy, uang aku di ATM udah habis. Aku tuker kamu dulu ya. Uangnya kan lumayan untuk bertahan hidup. Nanti kalau aku udah punya uang lagi, aku tuker kamu lagi ya Moy. Aku tebus kamu. Oke Moy, sekarang aku pakai adik kamu dulu, oke? Oke. Hei, mobil baru. Yang baik-baik ya sama aku. Oke. Mana sih jalanannya? Loh kok perasaan dari tadi jalanannya cuma ketemu rumput doang. Aduh, aku nggak salah jalan kan nih? Aduh, jangan-jangan aku nyasar lagi. Aduh gimana dong? Kok aku liatin dari tadi nggak ada mobil yang lain sih? Aduh gawat. Aduh, kalau seandainya aku nyasar, aku mau minta tolong sama siapa dong? Ntar kalau seandainya ada begal, aku teriak, gak ada satu orang pun yang bisa denger aku. Aduh, kenapa sih? Mudah-mudahan hari ini aku gak apes. Aduh, please jangan apes dong. Ayo pahit. Apes. Sana. Aku gak mau apes hari ini, please. Kenapa sih Foka harus nunjukin aku jalan lewat sini? Ya aku tahu sih, emang supaya nggak macet. Tapi kan kalau jalan di sini, aku jadi kebingungan nih. Aduh, mana ketemu rumput semua lagi. Aduh, bener nggak ya? Masih lurus kayaknya nih. Apaan sih? Hampir aja aku nabrak. Aduh. Loh, itu kan mobilnya si Belalang. Kenapa sih tuh orang selalu cari gara-gara sama aku? Kembaliin handphone saya. Kamu punya sopan santun nggak? Kamu ngerti nggak? Ngerti diomongin? Atau kamu nggak ngerti bahasa Indonesia? Saya udah bilang sama kamu, nanti handphone kamu akan saya kembaliin tapi nggak sekarang. Karena sekarang saya lagi sibuk. Oh ya, satu lagi. Ngapain kamu nyerobot mobil saya? Saya tahu. Ini pasti modus kamu kan? Kamu sengaja nyerobot mobil saya. Nanti setelah itu saya tabrak mobil kamu dan habis itu kamu minta diganti rugi. Hah? Mau ngerampok saya kamu? Iya. Shh. Gak usah berisik, oke? Sekarang saya nggak punya waktu, kembaliin handphone saya. Oh, jadi kamu mau handphone kamu? Oke, fine. Nih, ini handphone kamu. Mau handphone kan? Ini, ambil dong. Jangan sembarangan kamu ya. Handphone saya kalau sampai rusak, kamu mau ganti rugi. Jadi kamu ternyata takut juga kalau handphone kamu jatuh. Makanya, jadi orang jangan sok berani, sok kuat. Emang kamu pikir saya nggak berani sama kamu? Hah? Saya nggak punya waktu bercanda sama kamu ya. Balikin handphone saya. Mau handphone? Ini handphonenya. Oh, ya jatuh. Gimana dong? Kenapa? Mau marah? Ayo marah. Marah dong. Emang kamu pikir saya takut sama kamu? Hah? Tuh,
ke sana. Emang bener ya, orang kayak kamu itu nggak bisa dibiarin berkeliaran bebas. Bisa bahaya buat semua orang. Emang bener-bener cewek stres kamu. Menurut Ngana nggak stres. Ngana yang jauh lebih stres, tau nggak? Hah? Oh, iya. Ini HP siapa ya? Kamu kira kamu doang yang bisa lempar handphone sembarangan? Aduh, aku lupa. Harusnya sebelum buang handphonenya si Belalang, aku ambil dulu handphone aku dari dia. Sekarang handphone aku mau diapain nih sama dia? Awas ya. Itu handphone saya ya. Awas jangan dilempar. Itu handphone baru selesai di servis. Awas ya. Tuh, ambil. Oh my God, handphone aku. Ih, kamu tuh ya bener-bener nyebelin jadi orang. Itu handphone saya baru selesai di servis. Ambil handphone saya, ganti. Gak mau. Kenapa saya harus ganti handphone kamu? Ih, dasar cowok nyebelin banget tau gak sih kamu jadi orang. Ambil gak tuh handphonenya? Saya nggak mau ambil handphone kamu. Kamu yang udah buang handphone saya. Jadi kamu juga yang harus ambil handphone saya. Nggak bisa. Ambil gak handphone saya? Saya nggak mau. Kalau perlu kamu ganti handphone saya. Di situ tuh banyak data-data penting dan berharga di dalamnya. Menurut Ngana pikir handphone saya nggak berharga. Handphone saya jauh lebih berharga daripada Ngana pakai harga diri, ngerti? Terserah, bukan urusan saya. Mau kemana? Ih, malah pergi lagi. Aduh gimana dong? Apa aku tinggal aja handphonenya? Masa ditinggal? Aku udah nggak punya handphone lagi. Terus aku juga udah nggak punya uang untuk beli handphone baru. Aduh gimana? Aduh masa aku ke situ sih? Tapi ada cowok nyebelin. Neng Sari besuk abang. Tama boto aja nih. Bawa apaan? Maaf bang, Neng nggak bawa apa-apa. Tadi nggak sempat masak. Ada berita nih bang, lagi viral. Mau kasih tahu sama abang. Apa sih? Itu yang namanya Noe Hadikusuma lagi ditahan di sini bang. Itu yang pimpinan perusahaan Himalaya Mas. Gua kagak tahu orangnya yang mana. Orangnya ganteng, putih-putih. Pokoknya lagi viral bang beritanya. Maksud lo naksir sama dia ya? Hah? Ih, abang denger dulu, kagak. Masalahnya begini bang, si Noah itu kakaknya si Biru Hadikusuma. Biru Hadikusuma yang masukin abang ke penjara. Nah, itu bang, dia orangnya. Itu siapa namanya? Siapa namanya? Noah Hadikusuma. Wah, jangan-jangan anak baru yang songong itu kali ya? Lu tahu dari mana soal si Biru sama si Noah itu? Dari TV lah, itu berita udah viral bang. Beritanya itu diputerin terus bang. Tadi saya lihat juga lagi diwawancara. Abang tahu nggak, si Biru itu sekarang gantiin si Noah bang jadi pimpinan perusahaan. Sialan, dia udah bikin gue kayak begini. Sekarang malah dia enak-enakan mimpin perusahaan. Gue nggak bakalan bikin abangnya si Biru itu selamat dari sini. Mas Biru udah nemuin Mas Noah belum ya? Terus gimana ya reaksinya Mas Noah? Apa mungkin Mas Noah akan merelakan Mas Biru pimpin Himalaya Mas? Tapi aku rasa Mas Noah nggak akan mau digantiin sama Mas Biru. Tapi gimana pun juga, Mas Noah harus berbesar hati demi perusahaan gak semakin terpuruk. Tapi apa bisa ya Mas Noah bersikap seperti itu? Atau jangan-jangan mereka malah berantem lagi di ruang kunjungan. Aduh, jangan sampai deh itu terjadi. Ya Allah, lindungi Mas Biru. Tenangkan hati Mas Biru dan juga Mas Noah. Mereka kan adik kakak. Sudah seharusnya mereka saling mendukung dan saling menjaga dalam kebaikan. Bu, jemurannya udah Imas angkat. Iya. Ini mau Imas aja yang
Iya, biar saya aja yang buka. Mas, Sayang, gimana? Kamu udah ketemu sama Mas Noah? udah. Kelihatan banget Mas Noah itu nggak terima kalau aku yang menggantikan posisinya. Tapi aku rasa itu wajar, sayang. Mungkin Mas Noah berpikir dia yang selama ini membangun perusahaan. Selama ini dia mempertahankan citra Himalaya Mas. Jadi dia pasti nggak rela kalau Himalaya Mas itu sampai hancur di tangan aku. Mas. Tapi Amira percaya kalau kamu itu pasti bisa. Sayang. Tapi beneran aku nggak percaya diri. Kamu tahu kan, bisnis properti ini bukan bidang aku dan bukan passion aku. Aku cuma nggak suka kerja di kantoran. Mas, nih, dengerin Amira ya. Pikiran itu yang akan mengendalikan keadaan kita. Kalau kamu berpikir yang baik, insya Allah keadaan yang baik akan datang ke kita. Jadi menurut Amira, kamu ubah pikiran kamu. Ajak tangan kamu, mata kamu, mulut kamu, badan kamu, semuanya. Untuk yakin kamu itu pasti bisa, Mas. Kamu tenang aja ya. Kamu punya Allah yang maha segalanya. Iya, sayang. Bapak siap.